Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Kembali lagi bersama Bapak Ahmad Yati dalam pelajaran seni dan budaya. Gimana nih kabarnya? Apakah semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Semoga kita terus mendapatkan kesehatan dan pandemi ini segera berakhir, agar kita kembali lagi ke sekolah dengan menerapkan pembelajaran secara tatap muka, karena dalam pembelajaran daring ini banyak sekali kekurangan ya, tetapi itu tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak saat keluar rumah. Nah, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Di sini yang tidak hadir siapa? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Semuanya ada 30 orang ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas konsep, teknik, dan prosedur seni peran sesuai kaidah seni teater modern. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi menginterpretasi naskah lakon berdasarkan jenis, bentuk, dan makna sesuai kaidah seni teater modern. Sebelum kita masuk ke materi utama, yaitu menginterpretasi naskah lakon berdasarkan jenis, bentuk, dan makna sesuai kaidah seni teater modern, kita terlebih dahulu akan membahas sedikit atau mengulas sedikit tentang teater modern itu sendiri. Nah, teater modern itu adalah jenis teater yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengaruh dari barat ya. Naskahnya terdiri dari peranan sentral, kemudian pembentukan watak dan karakter tokoh serta alur cerita. Dalam seni teater modern, para pemain harus meminimalisir adanya improvisasi dengan maksud agar bangun ceritanya itu standar. Selanjutnya, perbedaan antara teater modern dan tradisional. Nah, di sini ada yang tahu perbedaan teater modern dan tradisional? Silahkan yang bisa jawab, raise hand ya. Ya, silakan Aldi. Iya, betul. Nah, di teater tradisional yang tadi Aldi sebutkan, penonton itu dianggap sebagai satu bagian dari pertunjukan, sehingga adanya interaksi dengan penonton itu bisa menghidupkan suasana. Nah, itu adanya di teater tradisional. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu dalam teater tradisional tidak menggunakan naskah yang baku atau naskah tertulis. Kemudian dari segi persiapannya pun cukup sederhana, dan ceritanya itu menyatu dengan kisah masyarakat. Jadi cerita-cerita yang dibawakan oleh teater tradisional ini mengangkat kisah-kisah keseharian. Berbeda halnya dengan teater modern. Di dalam teater modern panggung tertata dengan rapi dan juga menggunakan peralatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan teater tradisional. Kemudian biasanya pementasan teater modern dilaksanakan atau ditampilkan di gedung yang tertutup ya. Berbeda halnya dengan teater tradisional yang bisa atau umumnya menggunakan lahan-lahan umum atau outdoor gitu. Setelah kita mengetahui apa itu teater modern dan juga perbedaannya dengan teater tradisional, selanjutnya kita harus mengetahui juga naskah lakon ya. Nah, naskah lakon itu adalah lakon cerita yang akan dipentaskan dalam sebuah pertunjukan teater. Nah, kedudukan lakon dalam pementasan teater ini merupakan nyawa, nafas, dan juga ruh dalam menjalin hubungan atau membangun susunan cerita melalui penokohan atau peran yang dibawakan di atas panggung. Setelah kita mengetahui apa itu teater modern dan juga perbedaannya, dan sedikit kita membahas naskah lakon, sekarang kita masuk ke dalam materi yang utama, yaitu menginterpretasi naskah lakon berdasarkan jenis, bentuk, dan makna sesuai dengan kaidah seni teater modern.
Nah, interpretasi itu sendiri menurut KBBI adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan tentang teoritis terhadap sesuatu. Tafsiran atau interpretasi tidak hanya sekadar menafsirkan tema naskah, tetapi sampai kepada unsur kedalaman makna naskah itu sendiri. Nah, dibutuhkan kemampuan dan wawasan yang luas mengenai seni teater supaya dapat menginterpretasikan naskah lakon secara mendalam. Terdapat 3 tahapan atau 3 teknik untuk menginterpretasikan sebuah naskah lakon. Yang pertama yaitu teks dan verbalisasi teks. Tahap ini merupakan tahap awal atau tahap pengenalan aktor kepada teks lakon. Jadi pada pelaksanaan tahap ini, latihan yang diselenggarakan lebih kepada proses menghafal dengan membaca teks sebagai teks dan kalimat sebagai kalimat. Jadi para aktor diarahkan untuk fokus terhadap lakon itu sendiri dan fokus teks per teks, dari kata per kata dan kalimat per kalimat itu sendiri. Dengan latihan membaca teks secara mendalam, lebih ditujukan untuk menangkap apa makna dari teks itu sendiri. Kemudian yang kedua ada teks dan imajinasi aktor. Setelah tahap pertama selesai dilakukan, yaitu aktor menghafal teks lakon, kemudian proses selanjutnya adalah penginterpretasian setiap kalimat, kata, hubungan antar kata dan antar kalimat dalam teks. Proses latihan ini harus dilakukan pelan-pelan ya. Untuk mendapatkan suatu interpretasi yang disepakati, maka aktor harus menggunakan kemampuannya untuk mengimajinasikan peristiwa dalam teks. Imajinasi yang dihasilkan aktor kemudian didiskusikan bersama ya, dan dicari koordinasinya dengan makna keseluruhan kalimat. Kemudian yang terakhir aktualisasi teks. Nah, dalam tahap ini aktor mulai bekerja dengan tubuhnya untuk menghadirkan cerita nyata di atas panggung. Pemahaman yang didapatkan dalam 2 tahap latihan sebelumnya merupakan bahan dasar yang harus dicobakan oleh aktor dalam sesi latihan ini. Karena aktor sudah memiliki imajinasi peristiwa dalam dirinya, maka ia harus mampu mengaktualisasikan atau merealisasikan imajinasi itu secara nyata. Misalnya dalam sebuah adegan pembunuhan, aktor memiliki imajinasi bahwa peristiwa itu berjalan atau berlangsung dengan sangat cepat. Ketika imajinasi itu dinyatakan, maka aktor akan berhadapan dengan realita bahwa kecepatan yang ia bayangkan harus sesuai dengan kecepatan yang mampu ia kerjakan. Jadi aktor harus mampu menyamakan antara imajinasi dengan kenyataan. Jadi dapat disimpulkan dalam menginterpretasi naskah lakon berdasarkan jenis, bentuk, dan makna sesuai kaidah seni teater modern. Ada 3 tahapan atau 3 teknik untuk menginterpretasi sebuah naskah lakon. Yang pertama teks dan verbalisasi teks atau proses menghafal suatu naskah lakon. Yang kedua yaitu teks dan imajinasi aktor. Nah, yang terakhir tadi ada aktualisasi teks atau menyamakan antara imajinasi dengan kenyataan yang ada di dalam panggung. Sekian materi dari Bapak. Nah, untuk tugas minggu depan, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.